dia punya tempat mengundi tak ramai, dalam 100-200 je. Betul, sebab ada 830,000 TPS. TPS punya pusat pengundian. Tempat mengundi lah. Tempat mengundi 800,000. So macam kalau kita kira congak, jumlah pemilih Indonesia ni 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia Heran, Pemilu Indonesia Sesimpel Itu, Kita Harus Tiru Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dia punya tempat mengundi ni Tempat biasa je. Tempat biasa lah, tak ada Kemah macam tepi sekolah jalan, yang ada polis, yang ada rope line, yang Nothing. gazette, tak boleh datang 500 meter, No such thing. bendera dan sebagainya. Just make it easy. Just make it easy. Pemilu terbesar ketiga di dunia telah diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan menghasilkan 50% lebih suara telah dikantongi oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Hal ini tak pelak menjadi sorotan rakyat Malaysia, tentang adanya perbedaan pemilihan umum di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan tersebut terkait metode dan penyelenggaraannya. Di Malaysia sendiri, metode serentak memilih langsung calon legislatif dan calon presiden sama sekali tidak pernah dilakukan. Kemudian terkait penyelenggara pemilu, tidak serupa dengan Indonesia, Malaysia enggan memiliki alat pemilu di luar negeri. Oleh sebab itu, pemilih Malaysia yang berdomisili di luar negeri mau tak mau harus ke bilik suara, dengan cara pulang kampung. Lantas apa saja perbedaan antara pemilu di Indonesia dan Malaysia? Berikut kutipan narasi dari saluran YouTube Malaysia yang membahas tentang perbedaan tersebut. Pemilihan atau pemilihan raya di Indonesia. Dan kalau kita lihat kepada keputusan awal, saya rasa hampir semua agensi berita dan juga penganalisa sudah pun membuat rumusan bahawa Prabowo Subianto, bekas General Bapak Prabowo, akan menang dengan satu pukulan saja. Ya, kita akan mungkin kupas Satu isu putaran yang maksudnya, lebih ya? mendalam pada episod seterusnya. Tapi macam KJ katakan, bukan hanya agensi berita, tapi kalau kita lihat media sosial Prabowo sendiri, salah seorang pemimpin dunia yang telah menelpon beliau adalah PMX sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menelpon Prabowo untuk mengucapkan tahniah atas nampaknya lah kemenangan yang walaupun belum disahkan secara rasmi, sebab proses untuk kira hampir 200 juta undi itu mungkin ambil masa. Waktu Syaril ada kat sana, bila dia punya SPR kata akan ada keputusan rasmi? Dia orang bagi masa seminggu, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Berapa juta dia punya Registered voters 206 juta. 206 juta. Tapi saya tengok Syaril punya clips waktu liputan percubaan saya untuk jadi wartawan. Ya, sebab tu saya letak dalam IG story saya. Apa kata mungkin kita KS ni, kita bukan hanya tumpu kepada analisa dalam podcast, kita buat news coverage sekali. Yeah, why not? Maybe I'm enjoying it. I liked it. Okay. Saya turun tanya dengan pengundi dekat Indonesia. Saya kenalkan diri saya, orang Malaysia, dia orang excited nak cerita. So ada pass media. Kita buat pass media. Buat sendiri. Buat sendiri. Kononnya ada label media tapi lepas. Masa saya masuk ke stadium di Senayan, saya masuk ikut gate media. Dan saya lepak dengan Awani, dengan Bloomberg, dengan ni. Macam I'm really a reporter lah, journalist kan. Ya, tapi yang menarik yang saya tengok waktu Syaril buat liputan tu, dia punya tempat mengundi tak ramai, dalam 100-200 je. Betul, sebab ada 830,000 TPS. TPS punya pusat pengundian. Tempat mengundi lah. Tempat mengundi 800,000. So macam kalau kita kira congak, jumlah pemilih Indonesia ni 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Tapi jumlah tempat mengundi dia 100 kali lebih banyak. Ya. So that explains I guess and then dia
dia punya tempat mengundi ni Tempat biasa je. tempat biasa lah. Tak ada Kemah macam tepi sekolah jalan, yang ada tak polis, yang ada rope line, yang Nothing. gazette, tak boleh datang 500 meter, No such thing. bendera dan sebagainya. Just make it easy. Just make it easy. Kemah tepi jalan, ada satu abandoned building, that's where they did the TPS. Ya. Dan nampak as a very community event. Jadi rukun tetangga, ketua kampung yang akan arrange. Sekedar pengetahuan, pemerintahan di Malaysia menganut demokrasi parlementer dan monarki konstitusional, di mana raja memainkan peran seremonial, meskipun ia memiliki kekuatan kebijaksanaan tertentu. Pemilihan diadakan setiap 5 tahun kecuali Perdana Menteri meminta pemilihan awal. Dan dalam pelaksanaannya, pemilu di Malaysia diawasi oleh Polisi Kerajaan Malaysia atau disebut juga PDRM. And then Syaril berada di Menteng. Menteng ni kawasan elit lah. Dia macam Bukit Damansara Bangsa di Jakarta. Sebab saya pergi tempat lain juga. Dan saya tengok dia, kalau 200 orang, tak ada queue lah. Orang pun tak marah. Macam kadang-kadang di RU Malaysia terpaksa queue, marah. Tak ada queue. Kita sebagai calon pergi ke tempat mengundi pun muka masam, tak nak tengok kita. Betul. Kan? Sebab dah panas. Panas. Dan tempoh mengundi KJ 7 sampai pukul 1. That's it. That's it. So that's what 6 hours. Yeah. Very very short. Efficient walaupun adalah sedikit kelemahan, ada banjir di sebahagian tempat di Jakarta, tetapi secara keseluruhannya satu pengalaman yang saya belajar banyak lah proses demokrasi tempat lain kan, macam mana tengok orang kempen macam mana, cara mengundi macam mana. Dia tak guna pen, tak guna pensel, dia guna paku. It's actual nail. Sorry? Yeah, so they poke through, dia cocok, namanya coblos. Coblos. Dia Kalau coblos di kertas. Amerika chat, di hanging chat kan. Dulu dia di Amerika they have to punch. And then that's called the chat. Kalau dulu gore dengan Bush hanging chat. Chat tu tak jatuh. Got it. So di coblos. Ni coblos pakai paku. So cocok, and then that's your vote. I see. So ialah perkara-perkara macam tu yang kita belajar. Ya. Dan yang serius-serius kita akan simpan untuk episod akan datang. Cuma Syaril, satu benda yang mungkin kita selama ni waktu Syaril buat liputan tak timbul sangat sebab kita nak bagi tumpuan kepada pemilu atau pilihan raya itu sendiri adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan Indonesia ni. Ya. Dan apakah ia akan berubah dengan Bapa Prabowo sebagai presiden. Ya, kita selalu kata beliau adalah seorang yang memang kenal Malaysia, pernah belajar di sini di Victoria Institute BI. Maybe Syaril, sebelum kita tutup bab Indonesia ni, 3 benda bagi saya lah, you can agree or add or subtract, yang mungkin menjadi keutamaan dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ni. Pertamanya sudah pasti adalah hubungan batasan sempadan kita. I'm going for the hot button issues lah. Sebab ini terutamanya baru ni ada treaty antara Malaysia dan Indonesia dan timbul soal kedaulatan negara. Yang kedua adalah apa yang diistilahkan sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia. Of course foreign workers, migrant workers Indonesia di sini dan layanan yang diberikan kepada mereka. Dan ketiga of course adalah bilateral economic relations between Malaysia and Indonesia. So mungkin kita boleh kupas untuk datang the 3 issues ni lah. Mungkin misalnya kalau saya boleh tambah ialah juga peranan Malaysia dan Indonesia kalau hubungannya lebih baik dalam isu-isu serantau, isu Myanmar maupun isu global, isu Gaza dan sebagainya yang akan berterusan. Dan kalau ada kerjasama yang lebih baik, mungkin boleh ada suara yang lebih sepadu. Kerana kalau kita tengok mungkin Presiden Jokowi tidaklah nak kata tak mesra, tapi dia lebih domestic focus lah. Saya rasa dia punya hubungan dengan Malaysia okey, tak adalah tak bagus, tapi tak juga menjadi satu perkara yang sangat-sangat positif macam SBY dulu mungkin ada sedikit. Berbanding dengan Jokowi a bit more domestic focus. Mungkin dengan Prabowo hopefully benda tu lebih baik. And then untuk analisa dalam episod yang akan datang, Syaril, kalau boleh Syaril sebab saya tengah buat lagi buat sedikit kajian berkenaan dengan breakdown demografi undi tu. Sebab saya difahamkan macam Jakarta Prabowo tak menang. Ya, kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan di mana pendapatan dia lebih tinggi, pendidikan dia lebih tinggi, dan dia usia dia lebih lanjut, mungkin Prabowo punya populariti tak sehebat.
di saya akan kawasan-kawasan buat lain. let me go and check the numbers a little bit. Okay. Tapi saya harap akan nantikan kapsul dokumentari ringkas dan juga perbincangan lebih lanjut soal pemilu ni nanti. Well done. Oke teman-teman, ya demikian satu pendapat dari orang Malaysia tentang pemilu Indonesia yang begitu simple, di mana metode ataupun caranya pun sangat sederhana sekali. Seperti pembuatan TPS, cara pemilihannya sangat sederhana, hanya dengan mencoblos. Dan ini tidak ada di Malaysia. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video, dan silakan teman-teman kalaupun berkomentar saja, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.